Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry yang dibawakan oleh pendeta. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Selamat pagi dan selamat sahabat, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi seluruh pendengar Maestro yang kami sangat kasihi. Dan kita akan bersama-sama kembali pada pagi ini untuk membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Kota bagi Segala Bangsa. Sebelumnya saudaraku, mari kita akan berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami datang berdoa, memohon berkat dan mengucap syukur karena kami merasakan penyertaan dan berkat Tuhan bagi kami. Dan Tuhan telah memberikan akal budi dan hikmat, Engkau juga memberikan kekuatan dan kesehatan. Ya Bapa, kami mohon tuntunan Roh Kudus ketika kami akan membaca, mendengarkan sabda-Mu. Biarlah hamba-Mu mendapat berkat, demikian juga semua yang mendengarkan dituntun untuk melihat kebaikan dan rancangan Tuhan bagi kami. Berkati kami Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, bila mana pada pagi ini kita akan melanjutkan kembali akan pembahasan renungan firman Tuhan yang kita dasarkan pada kitab Wahyu, dan kita sudah sampai pada pasal yang ke-21 bagian yang kedua. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya pernah diajak oleh orang tua saya bersama keluarga dan mengikuti sebuah perjalanan yang menyenangkan, sebutlah piknik keluarga. Dan waktu itu saya dibawa ke sebuah tempat di Bogor yang namanya Kota Bunga. Saya merasakan begitu indahnya tempat itu waktu itu. Betapa indahnya, betapa menyenangkannya, betapa menyegarkannya dengan rumah-rumah yang dicat dengan baik dan kemudian kelihatannya memberi nuansa beberapa negara. Ya, ada rumah-rumah model negara di Eropa, di Asia dan lain sebagainya. Ada sungai yang mengalir dengan air yang begitu jernih dan bebatuan yang begitu menyenangkan. Nampaknya cukup menyenangkan dan menyegarkan ketika saya berada di sungai itu. Saudaraku sekalian, tempat yang saya sebutkan itu mungkin sekarang lebih banyak lagi. Banyak orang mendesain satu tempat dan begitu menyenangkan kalau berada di tempat itu, sambil menikmati makanan bersama keluarga, bercengkrama, dan lain sebagainya. Itulah pengalaman-pengalaman kita. Boleh jadi kita memiliki pengalaman yang mungkin lebih indah daripada apa yang saya ceritakan, berada di satu tempat yang kita mengharapkan memang itulah tempat yang menjadi berkat sukacita bagi kita dan keluarga. Dan pada pagi ini saya akan ceritakan sebuah tempat yang disampaikan oleh penulis Alkitab. Seorang yang diilhami dan diberikan penglihatan oleh Tuhan, Rasul Yohanes menceritakan ada satu tempat yang begitu indah. Dan tempat itu diizinkan, diberikan kepada segala bangsa. Dengan tanda kutip, siapa segala bangsa yang dimaksudkan? Mari kita lihat cerita atau catatan Alkitab dalam Wahyu pasal 21. Kita masuk ke ayat yang ke-9. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Ayat 1 menarik sekali saudaraku sekalian, bahwa malaikat yang membawa cawan malapetaka itu sekarang memberitahu kepada Rasul Yohanes bahwa mari lihat ke sini, aku akan menunjukkan pengantin perempuan. Pengantin perempuan itu rupanya adalah kota kudus yang diisi oleh orang-orang yang ditebus, jiwa-jiwa yang ditebus oleh
kuasa anak domba. Dan itu adalah satu pemandangan yang begitu indah yang dapat dilihat oleh sang rasul. Yang tadinya mungkin pemandangan-pemandangan itu begitu menyeramkan barangkali. Ya, karena malapetaka juga ditunjukkan. Tetapi saatnya juga malaikat juga menunjukkan kepada Rasul Yohanes bahwa saatnya akan tiba bahwa mereka yang setia, mereka yang akan tetap teguh untuk bergantung kepada Tuhan dan tetap setia mengikuti ajaran-ajaran Tuhan, mereka akan mendapati satu kesempatan masuk ke sebuah kota yang indah. Berikut ini, saudaraku sekalian, apa yang digambarkan oleh Rasul Yohanes, ya. Lalu di dalam roh, ayat 10, ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga dari Allah. Saudaraku, bila mana melihat pemandangan ini, sebagaimana kita sudah pelajari sebelumnya bahwa peristiwa ini boleh jadi adalah sebuah peristiwa setelah masa 1000 tahun, di mana umat kudus dengan kota kudus yang turun dari sorga, itulah kedatangan Yesus yang ketiga kali. Dan saudaraku sekalian, kita melihat bahwa Tuhan menunjukkan satu pemandangan yang membuat penulis, yaitu Rasul Yohanes, begitu rindu untuk masuki kota itu. Dan tentu saja sang penulis mau menunjukkan kepada para pembaca, kepada kita semua, bahwa saatnya juga akan tiba. Kita akan diberi kerinduan yang luar biasa membaca ini, bahwa satu kota yang disediakan bagi mereka yang tetap setia. Kota itu disebutkan ayat 11, penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis jernih seperti kristal. Dan temboknya besar lagi tinggi dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Saudara-saudaraku sekalian, dalam ayat-ayat ini ditunjukkan bahwa penuh dengan kemuliaan Allah, artinya bahwa kehadiran Allah sesuatu yang jauh lebih penting. Kehadiran Allah sesuatu yang diharapkan, bahwa itulah yang membawa sukacita dan kedamaian bagi penduduk di kota kudus itu. Dan kemudian ayat 12 menggambarkan bahwa ini ada konteks perjanjian lama, ada 12 suku Israel. Mereka yang masuk ke dalam kota itu digambarkan sebagai orang-orang yang terkait dengan ke-12 suku Israel. Penulisnya adalah penulis yang terkait dengan keyahudian, orang Israel, dan masih berpikir bahwa memang orang-orang yang masuk ke surga itu adalah mereka yang memiliki keturunan dari Abraham, ya. Kita sebagai orang-orang Kristen saat ini pun selalu menggambarkan bahwa kita adalah Israel rohani, keturunan dari Bapak Abraham. Jadi saudaraku sekalian, konteks dari penulis Wahyu, ya, Rasul Yohanes menggambarkan bahwa mereka yang masuki kota kudus itu adalah tertulis nama, ya, dalam gerbang itu, ya, menyambut orang-orang yang memasuki kota kudus itu adalah mereka yang ada kaitannya dengan kepercayaan bahwa mereka juga adalah ahli waris kerajaan sorga, yaitu anak-anak cucu daripada Abraham. Namun kita lihat ayat-ayat selanjutnya, saudaraku sekalian, bagaimana di dunia perjanjian baru. Kita lanjutkan dulu ayat yang ke-13. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Jadi ini bentuknya persegi, ya, menggambarkan seperti bait suci yang ada sebelah barat, sebelah timur, utara, dan selatan. Dan di dalam keempat sisinya ada 3 pintu gerbang, 3 pintu gerbang. Jadi seluruhnya tentu ada 12 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 dasar, dan dasarnya di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu.
Lihat saudaraku sekalian, kalau tadi konteks perjanjian lama, ke-12 nama suku Israel, sekarang ke-12 rasul. Ya, 12 dan 12 sering disebutkan, dan lihat nanti ayat-ayat berikutnya, kata 12 atau frase 12 menjadi sesuatu yang populer dalam pasal ini. Dan menunjukkan bahwa mereka yang diselamatkan dalam dunia perjanjian lama, mereka yang diselamatkan di dunia perjanjian baru. Demikian juga kita di zaman modern sekarang di akhir zaman adalah mereka yang terkait dengan anak domba, yang membutuhkan jasa daripada anak domba yang menebus mereka. Ayat 15, dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Mari kita lihat apa yang diukurnya. Kota itu bentuknya 4 persegi panjangnya, sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat 12.000 stadia panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lebar, panjang, dan tingginya sama, dan ukurannya adalah 12.000 stadia. Berapa banyak atau berapa panjang 12.000 stadia itu? Menurut para penyelidik Alkitab, dan angka ini adalah angka yang mudah untuk dicari, ya. Saudara juga boleh mencarinya di Google, dan kita akan menemukan bahwa 12.000 atau 1 stadia itu sama dengan 185 meter, dan kalau dikalikan berarti kira-kira ya 12.220.000 ya meter atau 2.220 kilometer. Nah, saudaraku sekalian, berapa luas sih atau berapa panjang itu 12 stadia atau 1.200 kilometer? Kita gambarkan mungkin sekarang panjangnya dari Pulau Jawa. Pulau Jawa itu menurut catatan geografis kita bahwa panjangnya itu 1065 kilometer. Ya, jadi kalau dibandingkan dengan kota Kudus tadi, panjang 12.000 stadia itu kira-kira 2 kali lipat dari Pulau Jawa. Jadi kota itu sendiri, satu kota, ya kalau kota Bandung mungkin tidak bisa terbandingkan. Satu kota 2 kali lipat daripada Pulau Jawa. Jadi sangat panjang sekali. Panjang, lebar, dan tingginya sama, ya, kira-kira 2.000 km. Maka saudaraku sekalian, ini satu kota yang sangat panjang atau sangat luas, ya. Jadi kalau orang mungkin memperkirakan bahwa ini kok kota atau surga itu seperti gambaran kecil sekali. Saudaraku sekalian, dalam cara pemikiran orang Yahudi atau orang-orang para penulis waktu itu, sebuah kota itu didukung oleh wilayah yang lebih luas lagi, ya, sebagai penunjang kota itu, dan kota itu dibenteng, ditembok dengan sebagai bentengnya. Jadi saudaraku sekalian, kota itu dalam pemikiran penulis ini bahwa lebih luas daripada itu lagi, tetapi pusatnya terbenteng dalam sebuah kota. Dan ayat yang ke-17, lalu ia mengukur tembok. Nah, temboknya yang sekarang diukur 144 hasta menurut ukuran manusia yang adalah juga ukuran malaikat, dan 144 adalah angka yang dikaitkan juga dengan angka 12 tadi, 12 kali 12, ya. Dan angka itu kalau coba dikalikan kira-kira ukuran daripada tembok itu 65 meter. Ya, 65 meter itu adalah jarang kita temukan ada tembok ukurannya seperti itu. Mungkin tembok Berlin atau tembok Cina juga mungkin hanya beberapa meter saja. Tapi ini 65 meter, ini satu tebal tembok yang sangat-sangat tebal. Baik, jadi mengagumkan kota itu. Kota itu dianggap paling aman, ya, dalam konteks penulis Alkitab ini paling indah, ya, sebab dihiasi dengan semua batu-batu permata yang saya akan bacakan berikutnya, ayat 18. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kota murni, bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama
batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu zamrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang kesepuluh batu krisopras, yang kesebelas batu lazuardi, dan yang kedua-belas batu kecubung. Saudaraku sekalian, mendengar 12 batu permata yang menjadi dasar daripada tembok kota itu, ya bagaikan sesuatu yang luar biasa tentunya. Untuk batu yang kecil saja, untuk batu-batuan tadi itu sangat mahal harganya. Tetapi di sana menjadi dasar tembok kota atau fondasi. Luar biasa mengagumkannya. Dan saudaraku sekalian, mungkin saudara akan terbawa pemikiran ketika kita mendengar 12 batu permata ini, yaitu pada batu permata yang sering dipakai pada penutup dada seorang imam di dunia perjanjian lama. Artinya saudaraku sekalian, bahwa menunjukkan batu-batu permata yang digunakan sebagai dasar daripada tembok kota itu menolong kita untuk mengarahkan pemikiran kita bahwa kita sedang memikirkan juga, kita sedang berada dalam hadirat Allah melalui adanya batu-batu kecubung tadi sebagai perwakilan bahwa mereka yang masuk ke dalam kerajaan sorga di kota kudus itu adalah orang-orang yang diwakili dengan 12 suku Israel dan juga 12 murid Yesus. Jadi saudaraku sekalian, di dunia perjanjian lama dikaitkan dengan mereka yang akan diselamatkan, demikian juga dunia perjanjian baru. Jadi dunia perjanjian lama diselamatkan dengan cara yang sama, itu artinya. Baik, ayat yang ke-21. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Saudaraku sekalian, membayangkan mutiara yang biasanya kecil dan mahal harganya sekarang menjadi pintu gerbang. Wah, jadi memang ini sebuah gambaran yang mengagumkan. Kalau saya tadi di awal menggambarkan satu kota di Bogor yang begitu indah, begitu menyenangkan berada di sana, ini jauh tentu lebih menyenangkan. Dan di sana berada hadir di sana adalah orang-orang yang ditebus dari segala bangsa, saudara. Dan jalan kota itu pun begitu mengagumkannya, terbuat dari emas murni. Saking murninya, tidak seperti sekarang mungkin 24 karat warnanya masih kuning. Ini seperti kaca bening. Ayat 22, dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya. Loh, tadi kita berbicara tentang bait suci. Konteksnya itu kelihatannya diarahkan seperti bait suci. Tapi sekarang di dalamnya tidak ada bait suci. Kenapa? Sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya, demikian juga anak domba itu. Saudaraku sekalian, sering kali saya menyampaikan hal ini bahwa para penulis Alkitab memang selalu mengaitkannya dengan bait suci, dengan kehadiran Allah. Hadirat Allah itu sungguh amat penting, dan itulah yang sungguh dirindukan oleh umat-umat Tuhan. Hadirat Tuhan di rumah kita, di tempat ibadah tentunya, adalah hal yang sangat penting. Maka para penulis Alkitab pun selalu mengaitkan dengan demikian, karena itulah dasarnya. Dan mengapa tidak ada bait suci sekarang? Disebutkan karena Allah itu sendiri adalah bait sucinya, dan anak domba itu juga sebagai bait suci. Ayat 23. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Mengapa? Karena kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba juga adalah lampunya. Jadi saudaraku sekalian, ini satu pertunjukan bahwa apa yang dibuat di perjanjian lama adalah lambang-lambang saja. Di perjanjian baru ditunjukkan sesungguhnya di dalam Yesuslah terang itu, di dalam Yesuslah kemuliaan itu. Ayat yang ke-24. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan tertutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Malam biasanya kita tutup dan kunci karena takut keamanan.
terganggu, tetapi kota itu nyaman dan aman dan sungguh amat mengagumkan dan menyenangkan. Dan kekayaan dan hormat bagi bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Saya ingin mengatakan bahwa segala bangsa, bila mana ada sebuah kota sekarang ini ada kesulitan karena mungkin hanya satu suku, satu bangsa saja yang diizinkan di sana, dan bahkan seringkali ada rasialisme muncul di sana. Tapi di kota ini segala bangsa diizinkan, karena hanya Tuhanlah, Allah sajalah pemimpinnya yang telah melahirkan dan memelihara segala bangsa. Ayat terakhir 27, tetapi tidak akan masuk di dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Saudaraku, yang akan hadir di sana adalah mereka yang benar-benar telah membersihkan dirinya oleh kuasa anak domba, dan di dalamnya tidak ada kenajisan dan dusta lagi, dan mereka sudah tertulis namanya ketika mereka percaya. Adakah di antara saudaraku belum percaya kepada Yesus Kristus? Karena hanya inilah yang buat saudara dan saya boleh dijamin berada di kota yang sangat mengagumkan tadi, di kota yang sangat menyenangkan tadi, kota kudus yang datang dari sorga. Saya rindu bahwa saudara yang sudah percaya tetap setia, dan kita akan tetap tertulis namanya di sana. Bagi mereka yang belum, saya mengundang saudara untuk percaya di dalam kuasa Yesus Kristus. Karena itulah yang buat kita namanya tertulis dan kita berada di kota kudus itu. Itulah kerinduan kami. Mari saudaraku kita tutup dengan doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk berkat firman Tuhan yang kami telah bacakan, kami telah dengar bersama, dan kami mau menunjukkan kerinduan dan komitmen kami, kesetiaan kami kepada Tuhan. Agar kami di akhir zaman, melalui akhir zaman yang penuh dengan tantangan dan kesulitan, biarlah kami boleh tetap setia di dalam Tuhan. Setia untuk menjaga kebenaran Tuhan. Dan banyak orang boleh melihat akan kemurahan Tuhan melalui kesaksian hidup kami. Itulah kerinduan kami Tuhan. Mohon berkat untuk setiap pergumulan daripada pendengar maestro sekalian, yang dalam keadaan sakit maupun lemah iman, Tuhan teguhkan dan jamahlah dengan tangan kuasa-Mu dan pulihkan mereka. Dan sepanjang hari ini ketika kami pada sepanjang sabat boleh beribadah, kami boleh membawa hormat bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry. Untuk tanggapan pendengar, hubungi 087 888 777 689. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.